Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang manajemen publik dalam kepemimpinan. Di sini anggota kami ada 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Fahriza Dwi Fahroni, kemudian ada Jalaluddin Muhammad, Mufidah Hadi Putri, dan saya sendiri Zarfa Nabila Salwanita. Materi pertama akan disampaikan oleh siapa? Mufidah. Monggo Mufidah, silahkan. Saya materi ketiga, Mbak. Jalal. Terakhir, Saya akan menjelaskan materi pertama dalam presentasi kelompok kami, yaitu menjelaskan mengenai definisi manajemen. Definisi manajemen menurut dalam bahasa Inggris berarti mengelola atau mengatur. Menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sementara itu, definisi manajemen menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Hikmat, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu, definisi manajemen menurut Fatah pada tahun 2006, yaitu manajemen dapat diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Manajemen sebagai ilmu berarti manajemen bahwa sebagai ilmu merupakan bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Manajemen sebagai kiat berarti hal yang dapat mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Manajemen sebagai profesi menjelaskan bahwa adanya landasan keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesional dengan dituntun oleh sebuah kode etik. Sementara itu, manajemen sebagai sistem memiliki 4 fungsi pokok, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Untuk perencanaan atau planning, deskripsi singkatnya yaitu adalah sebuah proses untuk mempresentasikan tujuan perusahaan dan menciptakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, serta merencanakan kegiatan kerja dalam sebuah perusahaan. Untuk pengorganisasian atau organizing, yaitu hal penting lainnya dalam organizing adalah pembagian kelompok kegiatan ke dalam beberapa departemen atau subdivisi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Deskripsi singkatnya yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dalam rangka upaya agar seluruh perencanaan dan tujuan dari perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pengawasan atau controlling, yaitu berarti semua fungsi sebelumnya tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya kontrol atau pengawasan yang baik. Hal ini berarti pengendalian adalah fungsi yang memastikan bahwa setiap tugas dalam organisasi dan pekerjaan dapat terpelihara dengan baik untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai definisi kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia,
Pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ted, Terry, dan Holt, pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh kelompoknya. Selanjutnya yaitu menurut Hikmat pada tahun 2009, kepemimpinan adalah proses pelaksanaan tugas dan kewajiban individu. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, ketiga akan disampaikan oleh Mbak Mufidah. Silakan, Mbak. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Di sini perbedaannya yang dilakukan manajer, tugas manajerial biasanya merupakan bagian formal dari gambaran pekerjaan, di mana bawahan mengikuti instruksi atasan sebagai akibat dari gelar atau penunjukan profesional. Nah, fokus utama dari manajer adalah untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi. Mereka biasanya tidak mempertimbangkan hal lain. Manajer bertanggung jawab atas tindakan mereka dan atas tindakan bawahan mereka. Dengan gelar melekat padanya, muncul wewenang dan hak istimewa yang dapat dia lakukan. Di antaranya seperti mempromosikan, merekrut, memecat, mendisiplinkan, atau memberi penghargaan kepada karyawan berdasarkan kinerja dan perilaku mereka. Sedangkan yang dilakukan oleh pemimpin, perbedaan utama antara manajemen dan kepemimpinan adalah bahwa para pemimpin tidak perlu memegang atau menduduki posisi manajemen. Sederhananya, seorang pemimpin tidak harus menjadi figur otoritas dalam organisasi. Dengan demikian, seorang pemimpin bisa difungsikan oleh siapa saja. Para pemimpin menaruh minat besar pada keberhasilan pengikut mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka untuk kepuasan meskipun hal ini bukanlah tujuan dari organisasi. Di sini tabel perbedaan dalam kepemimpinan mengarahkan pada kemampuan individu, kemudian merupakan kualitas hubungan, kemudian diarahkan untuk mencapai keinginan, lalu bersifat hubungan personal, dan menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya. Sedangkan pada manajemen di sini mengarahkan pada sistem dan mekanisme, kemudian merupakan fungsi status kewenangan, diarahkan untuk mencapai tujuan, bersifat hubungan impersonal, dan menguntungkan diri pada daya dan dana yang ada. Perbedaan utama antara pemimpin dan manajer, seorang pemimpin menciptakan atau berinovasi, sedangkan seorang manajer mengatur pemimpin tim muncul dengan ide-ide baru dan memulai pergeseran atau transisi organisasi ke fase berpikiran maju. Seorang pemimpin selalu memiliki pandangan jauh ke depan, mengembangkan teknik dan strategi baru untuk organisasi. Sebaliknya, seorang manajer adalah seseorang yang umumnya hanya mempertahankan apa yang sudah ditetapkan. Seorang manajer biasanya memberikan pengawasan sambil mengendalikan karyawannya serta alur kerja dalam organisasi dan mencegah segala kekacauan. Seorang manajer membangun kendali, sedangkan seorang pemimpin menginspirasi melalui kepercayaan.
Kemudian seorang pemimpin adalah orang yang mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik, tahu bagaimana mengatur kecepatan dan tempo yang tepat untuk anggota kelompok lainnya. Manajer di sisi lain diharuskan oleh uraian tugas mereka untuk membangun kendali atas karyawan yang pada gilirannya, membantu mereka mengembangkan aset mereka sendiri untuk mengeluarkan yang terbaik. Seorang pemimpin menanyakan pertanyaan apa dan mengapa, sedangkan manajer lebih condong ke pertanyaan bagaimana dan kapan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam manajemen. Jadi di dalam sebuah kepemimpinan tuh manajemen tuh bisa dikatakan sebagai seni. Sebagai seni kepemimpinan tuh ada 7 aspek dalam manajemen yang berhubungan langsung dengan kepemimpinan secara praksis. Yang pertama ada manajemen sebagai seni bekerja sama, seni pemenuhan kebutuhan, seni penggalangan, seni mempengaruhi, seni menyampaikan perintah atau komunikasi, seni pembuat masa depan organisasi, dan yang terakhir ada seni mendayagunakan sumber-sumber. Kemudian ada pemimpin dan manajemen. Dari perspektif hubungan pelaksanaan kepemimpinan dapat diketahui bahwa memang pemimpin dalam melaksanakan upaya memimpin sesungguhnya sedang melaksanakan tindakan managemeni, di mana dalam perspektif kepemimpinan ini, maka ia sedang melaksanakan ketujuh seni tadi. Di dalam kepemimpinan yang dibuktikan dengan melaksanakan upaya memimpin. Upaya memimpin ini adalah bukti adanya kepemimpinan yang sedang terlaksana. Kemudian ada manajer dan manajemen. Manajer dalam hubungan dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Pada satu sisi, manajer ada pada posisi tugas pelaksana kepemimpinan dengan membantu pemimpin memimpin pekerjaan yang bersifat departemenal. Sedangkan manajemen adalah tugas seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan pada Kemudian ada administrator dan manajemen. Administrator adalah pelaksana tugas kepemimpinan pada aras operasional. Dalam hubungan penyebutan posisi tugas dan peran administrator, hal ini tergantung pada besar kecilnya organisasi di mana kepemimpinan dijalankan. Apa organisasinya besar, administratornya. Bila organisasinya kecil, administrator dapat menjadi pelaksana tugas langsung, baik sebagai sekretaris atau tugas lapangan yang lainnya. Kemudian ada bawahan dan manajemen. Dalam hubungan dengan manajemen, para bawahan akan selalu ditempatkan pada suatu unit tugas yang menyentuh pekerjaan secara langsung. Sifat pekerja langsung ini dapat berupa tugas dasar, tugas utama, maupun tugas pendukung. Kemudian ada manajemen dalam organisasi. Dalam hubungan dengan organisasi, manajemen adalah istilah yang sering identik atau idiom dengan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada manajemen dalam upaya memimpin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jalal. Baik, kali ini saya akan menyampaikan fungsi kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan sendiri memiliki beberapa fungsi. 1. Fungsi perencana. 2. Fungsi memandang ke depan. 3. Fungsi pengembangan loyalitas. 4. Fungsi pengawasan. 5. Fungsi pengambilan keputusan. Dan 6. Fungsi pemberi motivasi. Fungsi perencanaan sendiri yaitu di mana seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Dari fungsi memandang ke depan, seorang pemimpin senantiasa memandang ke depan, berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul baik yang kecil maupun yang besar. Dari fungsi pengembangan loyalitas, pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi
tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberikan teladan, baik dalam pemikiran, perkataan, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya bahwa pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari atau menyeleweng. Dari fungsi pengawasan ini di mana merupakan fungsi pemimpin ya untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan dan untuk dipecahkan. Dari fungsi pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim, panitia, dan sebagainya. Yang dimana mengajukan usul, tertulis, dan lain sebagainya. Dari fungsi pemberi motivasi, seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat dan mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap anak buahnya yang dipimpinnya. Jadi, pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang tidak melaksanakan sendiri-sendiri tindakan yang bersifat operasional, tetapi pengambilan keputusan, menentukan kebijakan, dan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Mungkin sekian dari saya. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi yang telah kelompok 9 berikan. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti mungkin jika ada kesempatan, maka kami akan menjawab. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.